Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Mari sekali lagi katakan shalom. Haleluya. Haleluya, waktu demi waktu boleh berlalu, hari berganti hari, minggu berganti minggu. Tapi penyertaan pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa boleh kita rasakan. Yang percaya katakan amin. Mari kita terus bersuka cita, bersemangat di dalam Tuhan. Karena Tuhan akan menambahkan kekuatan dan pengharapan yang selalu baru. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita untuk pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji-Mu Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami mengangkat tangan kami sorak-sorai kemenangan Tuhan. Kami boleh nyatakan Tuhan Yesus dan surga terbuka di tempat di mana kami boleh berada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan, kasih setia-Mu yang sungguh berlimpah-limpah. Kau curahkan atas setiap kami. Dan layaklah Tuhan, kami bersuka cita dan bersorak bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap bersorak bagi Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Sebab Dia baik, bawasan selama-lamanya untuk kasih setianya. Haleluya. Mari kita rayakan kebaikan Tuhan. Mari sama-sama katakan, mari masuk gerbang, mari masuk gerbang dengan hati bersyukur. Amin. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya, oh dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Mari lambaikan tangan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Kau baik, anugerah-Mu kekal Tuhan. Kami terus memuji Engkau. Sekali lagi mari angkat pujian bagi Tuhan. Sebab Dia masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Oh sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sekali lagi mari sama-sama. Sebab Tuhan, oh sebab Tuhan Dia baik. Kau baik Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Oh sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari engkau yang berada di rumah katakan, boleh tepuk tangan dan kepalamu. Hey. Suaranya boleh lebih keras lagi. Oh sekali lagi katakan, oh sebab Tuhan Dia baik dan anugerah
Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Engkau baik Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Sekali lagi katakan selama-lamanya. Mari sorakan haleluya. Sorakan lebih keras lagi bagi Tuhan. Engkau baik Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai Gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita
akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Melalui Healing Movement Crusade, pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk kita sama-sama kita melakukan doa syafaat. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini ya Tuhan Yesus, untuk ibadah hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan. Biar Tuhan berkati gereja kami Tuhan, mulai dari gembala Tuhan Pak Edi Tuhan, sampai pengerja Tuhan, wakil gembala juga Pak Hari, Pak Sugi Tuhan, Kau berkati berlimpah Tuhan, terus ikat dalam tali kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah berkati gereja-Mu ini ya Tuhan Yesus, biarlah terus bertumbuh Tuhan Yesus, biarlah gereja-Mu ini juga boleh Tuhan Yesus menjadi berkat Tuhan untuk di daerah sekitar ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan Yesus, mungkin keadaan sedang tidak baik ya Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, bangsa kami mampu Tuhan untuk melewati Tuhan masa-masa sulit ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan untuk menolong kami ya Tuhan Yesus. Jagai setiap kami ya Tuhan. Tuhan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami tolak Tuhan segala resesi ekonomi yang akan terjadi Tuhan, kami tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami baik-baik saja Tuhan, perekonomian juga baik-baik saja Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para jemaat di luar sana Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya Tuhan Kau lindungi Tuhan Yesus. Kau berkati ya Tuhan Yesus, Kau jaga ya Tuhan Yesus dimanapun berada ya Tuhan Yesus. Beri terus kesehatan, kekuatan yang luar biasa Tuhan. Roh sukacita Tuhan, bukan roh kekhawatiran Tuhan, ketakutan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Semuanya Tuhan kami kembalikan Tuhan hanya pada satu nama Tuhan, nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami telah selesai berdoa syafaat hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami datang ya Bapa. Sungguh aku tak layak
Aku tak layak Bapa, Kau dekapku, Kau katakan betapa berhargaku bagimu. Bapa, biarkan aku tersungkur di kaki-Mu, menyembah-Mu, mengikut-Mu, menyenangkan-Mu sampai ujung nafasku. Kami datang, kami bawa sembah kami. Mari katakan saudara Bapa. Bapa, ini aku Bapa, ini aku Bapa, menghampiri-Mu, menghampiri-Mu dalam segala kelemahanku. Bapa, Bapa, Kau sambutku, Kau sambutku datang. Kau memelukku, Kau memelukku seusai lama. Kau menungguku, oh, sungguh aku tak layak, aku tak layak, aku tak layak Bapa. Kau dekapku, Kau katakan betapa berhargaku bagimu. Bapa, biarkan aku tersungkur di kaki-Mu, oh, menyembah-Mu, mengikut-Mu, menyenangkan-Mu sampai ujung nafasku. Tak dapat selami kasih-Mu tak ku mengerti. Bapa, ku mau berada dekat-Mu, selalu dekat-Ku, selalu dekat-Mu. Tak dapat selami kasih-Mu, tak dapat aku mengerti. Bapa, ku mau berada dekat-Mu, selalu dekat-Ku, selalu dekat-Mu. Sungguh aku tak layak, oh, aku tak layak Bapa. Kau dekapku, Kau dekat, Kau katakan Tuhan, Kau katakan betapa, betapa berhargaku bagimu. Bapa, biarkan aku tersungkur di kaki-Mu, oh, menyembah-Mu, mengikut-Mu, menyenangkan-Mu sampai ujung nafasku. Bapa,
Bapa, kami gak layak, Bapa, kami gak layak, Bapa. Tapi kasih-Mu yang melayakkan setiap kami ya Bapa. Hanya satu permintaan kami ya Bapa. Izinkan kami tersungkur di kaki-Mu ya Tuhan. Untuk menyembah-Mu Tuhan. Untuk mengikuti-Mu ya Tuhan. Oh Jesus. Jesus. Bapa, Engkau baik. Mari kita katakan dengan lembut. Sungguh aku tak layak. Yes. Aku tak layak Bapa. Kau dekap kami ya Tuhan. Kau dekap, kau katakan. Kau katakan betapa berhargaku bagimu, Bapa, biarkan aku tersungkur di kaki-Mu, menyembah-Mu, mengikut-Mu, menyenangkan-Mu sampai ujung nafasku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, Kau baik. Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh berkumpul kembali, bertemu kembali melalui online. Meskipun kita nggak bisa bertatap muka karena kondisi situasi yang belum memungkinkan. Tapi saya percaya saudara semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 9 sampai 14, demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, saudara-saudara, kemarin kita memperingati hari kenaikan Tuhan. Di nama Tuhan kita boleh dilayani oleh gembala sidang kita, Pak Niko, ya. Firman Tuhan juga perjamuan kudus. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid pada waktu itu masuk di dalam era yang baru. Era yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu mereka harus menjadi saksi. Nah, saudara-saudara, situasi pada waktu itu sebenarnya tidak mendukung untuk murid-murid bisa menjadi saksi. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk mempersiapkan diri. Pada waktu itu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan satu
perintah kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem, nantikanlah Roh Kudus yang akan dicurahkan kepadamu. Nah, saudara-saudara, ini adalah suatu persiapan untuk murid-murid supaya mereka siap untuk menjadi saksi yang luar biasa pada saat itu. Nah, saudara-saudara, hari-hari ini kita sedang ada di dalam era yang baru juga. Karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan juga krisis ekonomi, di mana sampai saat ini kalau kita melihat di Indonesia khususnya sudah 20.000 orang yang terinfeksi. Bahkan saudara-saudara, banyak yang meninggal. Tetapi saudara-saudara, kita berharap, kita percaya bahwa Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang luar biasa, yang sanggup meredakan pandemi COVID ini, di mana pandemi COVID juga menyebabkan satu krisis ekonomi. Banyak orang-orang yang mengalami PHK, mengalami kesulitan ekonomi, dampaknya luar biasa. Saudara-saudara, dalam menghadapi hal yang demikian ini merupakan sebuah hal yang luar biasa buat kita. Tadinya kita menjadi orang-orang yang merdeka, tapi karena adanya pandemi ini, saudara-saudara, semuanya dibatasi. Tadinya kita boleh beribadah, berkumpul, tetapi sekarang dilarang. Kita udah 2 bulan tidak mengadakan ibadah. Kita udah dibiasakan lagi kepada satu kebiasaan yang baru. Saudara-saudara, kemana-mana kita harus pakai masker. New normal. Katanya ini merupakan sebuah hal yang normal kalau kita ini kemana-mana pakai masker, tidak ketemu orang, jarak 2 meter, yang tadinya kita bisa berpelukan, sekarang kita nggak bisa. Saudara-saudara, banyak hamba-hamba Tuhan yang ngomong hari-hari ini juga bahwa ini merupakan sesuatu yang memang udah diset, sudah diatur, dan yang mengatur adalah antikris. Nah, saudara-saudara, kita masukin dalam satu kehidupan yang berbeda. Dan kalau banyak orang yang ngomong ini adalah merupakan sebuah awal dari antikris, itu berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, ayat bacaan kita pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali juga. Apa yang harus kita lakukan dan apa kedatangan Tuhan itu? Saudara-saudara, ayat yang ke-9 jelas sekali juga katakan bahwa banyak orang yang meragukan itu. Sehingga benar nggak Tuhan mau datang? Tapi ayat Tuhan ngomong, tetapi Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Kenapa? Dari sejak zaman Petrus menulis surat ini, sampai sekarang Tuhan Yesus belum datang. Banyak orang yang bertanya-tanya hal yang demikian. Tapi saudara-saudara, kalau kita lihat saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, Tuhan nggak lalai. Dan kita sebenarnya tidak bisa menghitung kedatangan Tuhan itu sesuai dengan hitungan kita, jam kita, hari kita. Karena Tuhan itu memiliki sifat kekekalan. Ayat yang ke-8 mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa 1000 tahun itu merupakan 1 hari bagi Tuhan. Berbeda hitungan kita.
Dan hal yang luar biasa lagi, kenapa Tuhan belum datang sampai sekarang? Karena dia katakan, ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah penyebab kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Belum tiba. Tapi saya percaya bahwa hari-hari ini adalah saat-saat akhir di mana Tuhan Yesus akan segera datang. Karena tanda-tandanya sudah jelas sekali, saudara-saudara, di mana Tuhan Yesus pernah memberikan tanda-tanda kedatangan Tuhan itu. Akan ada perang di sana, perang di sini, bencana alam, dan sakit penyakit. Dan hari ini kita melihat sebuah sakit penyakit yang luar biasa yang melanda semua bumi, pandemi. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-12 ya. Tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Ada orang yang menafsirkan tentang nyala api. Ini nyala api panas kan? Itu di mereka ada yang menafsirkannya adalah sebuah demam yang tinggi. Dan hari-hari ini kita melihat penyakit yang sedang pandemi di dunia ini menyebabkan seorang yang demam tinggi. Karena itu semua orang kalau mau masuk ke dalam satu mall atau ruangan, kalau saudara-saudara mau ke bank, dicek berapa temperaturnya. Temperaturnya di atas 39, 38, 39 itu sudah termasuk demam yang tinggi. Nah, saudara-saudara, inilah keadaan dunia hari-hari ini yang menyatakan, kalau saya yakinin ini adalah sebuah tanda tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, saudara-saudara, sifat kedatangan Tuhan yang kedua kali, Alkitab mengatakan juga bahwa tapi hari Tuhan itu datangnya seperti pencuri. Hari Tuhan itu datangnya seperti pencuri. Nah, saudara-saudara, kita nggak tahu seorang pencuri akan masuk ke rumah kita, tetapi yang jelas kalau kita mau nggak ada pencuri, berjaga-jaga. Kedatangan Tuhan yang kedua kali seperti seorang pencuri. Di sana katakan waktunya seperti seorang pencuri. Apa yang harus kita lakukan? Berjaga-jaga. Nah, saudara-saudara, hari ini juga dengan adanya pandemi ini juga kita lihat bahwa manusia rentan. Bahwa manusia ini lemah, gampang sekali terjangkit virus, dan kematian itu seolah-olah merupakan sesuatu yang sangat dekat sekali. Kita nggak tahu kapan. Seperti kedatangan seorang pencuri. Karena itu kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga. Apa yang firman Tuhan nasihatkan kepada kita? Apa yang harus kita lakukan supaya kita boleh berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu yang waktunya sudah sangat dekat? Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan ngomong bahwa dia tidak lalai untuk menepati janjinya. Karena apa? Karena Tuhan mau banyak orang yang berbalik dan bertobat, tidak binasa. Dalam pengertian ini, mari kita tangkap suatu pengertian bahwa Tuhan menghendaki kita juga hari-hari ini untuk masuk di dalam rencana Tuhan melalui amanat agung. Melalui kehidupan kita harus bisa menjadi saksinya Yesus Kristus.
Sehingga lebih banyak jiwa yang boleh dimenangkan untuk Tuhan. Orang-orang banyak yang masih belum mengenal Tuhan. Kehidupan mereka masih jauh dari selamat. Kalau mereka ditanya apa, bagaimana nanti kalau kamu meninggal, nggak tahu. Baru mudah-mudahan. Mereka nggak tahu jalan keselamatan itu. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke Bapa kecuali melalui aku. Nah, kabar ini yang harus kita beritakan kepada mereka-mereka. Ini adalah tugas kita, saudara-saudara, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amanat aku. Saudara-saudara, ini ada persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, yang kedua, Tuhan ngomong, karena itu saudara-saudara, kalau ayat yang berikutnya, ayat yang mulai ayat yang ke-11 seterusnya dikatakan, jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu ayat yang ke-14 katakan, saudara-saudaraku, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Nah, saudara-saudara, jadi selain kita masuk dalam rencana Tuhan untuk amanat agung, yang kedua, Tuhan dikatakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Yang Tuhan kehendaki adalah hidup suci. Suci berbicara bisa diartikan murni. Artinya apa, saudara? Hati saudara itu loh, murni. Tidak ada dosa, tidak ada kedengkian, tidak ada kelicikan, tidak ada amarah, tidak ada iri hati. Tetapi saudara-saudara, suci. Bahkan kalau kita baca dalam kamus bahasa Indonesia, suci itu juga diartikan juga sebagai saleh. Artinya apa, saudara-saudara, bahwa hidup kita ini harus suci dan saleh memang. Jadi memang kehidupan sehari-hari banyak tantangan, banyak godaan-godaan. Tetapi saudara-saudara, mari kita mau ambil satu sikap. Aku mau hidup suci. Kalau hari ini masih ada satu dengki, amarah, ketidakpuasan masih menyelimuti kehidupan kita, kita bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, kuduskan, sucikan hidupku ini. Kalau hari-hari ini kita kedapatan kita masih lebih sering mengutamakan kepentingan dunia, menjauhkan diri dari ibadah kepada Tuhan. Artinya hidupnya tidak dekat melekat kepada Tuhan. Pikirannya bukan pikiran yang di atas pikiran mengenai firman Tuhan. Kita belum hidup saleh. Kita harus hidup saleh. Makin melekat, makin dekat kepada Tuhan. Jangan lupakan tiap hari untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan, untuk bergaul erat dengan Tuhan. Betapa di sini katakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup.
Kalau kita melihat hari-hari ini makin dekat, kita nggak tahu sekali lagi Tuhan datang kapan, dan mungkin juga kita nggak tahu saat-saat kematian kita itu kapan juga. Apakah kita sudah siap pada waktu ajal menjemput kita? Apakah kita sudah siap pada waktu Tuhan datang kedua kali? Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Ayat yang ke-14 terakhir di sana katakan, sebab itu saudara-saudara, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Usaha, berusaha. Ada satu tekad, ada satu kemauan untuk tidak bercacat dan tidak bernoda. Saudara, memang manusia sifatnya kedagingan masih lebih banyak. Karena itu saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita bisa melewati hal-hal yang demikian ini. Sebagaimana murid-murid pada waktu itu, Tuhan mengerti kondisi murid-murid yang masih dipenuhi dengan daging, ketakutan, kengerian untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan melengkapi mereka dengan memberikan Roh Kudus-Nya. Nah, hari-hari ini saudara-saudara, ini adalah saat Pentakosta ketiga juga, di mana Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Tuhan akan melengkapi kehidupan kita dengan Roh Kudus. Alkitab mengatakan, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi bagiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Siap, saudara-saudara, dalam kehidupan kita untuk hidup kudus, suci, ya, saleh, menjadi contoh buat orang-orang sekitar kita. Karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikan kuasa supaya kita boleh menjadi saksinya Yesus. Mari buka hati saudara-saudara, biarkan Dia sendiri yang menguasai kehidupan kita. Biar Roh Kudus itu turun ke atas kehidupan kita, menguasai hati, pikiran, perasaan kita, menguasai semangat kita, menguasai kemauan kita untuk berusaha mengatasi keadaan hari-hari ini, bersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Entah apa kehidupan saudara hari-hari ini, mungkin apa yang menjadi fokus kehidupan saudara-saudara hari ini, sehingga saudara melupakan akan kebenaran firman Tuhan. Mungkin saudara jauh dari mau hidup kudus suci, untuk mengejar sesuap nasi, saudara rela untuk melakukan sesuatu yang tidak di luar kebenaran firman Tuhan. Tapi saudara-saudara, Tuhan mengingatkan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, berusaha supaya tidak bercacat dan bercelah. Kalau tidak mampu, minta Roh Kudus turun memenuhi kehidupan kita. Mari saya akan berdoa buat saudara-saudara. Saudara boleh angkat tangan, saudara mau siap untuk menerima Roh Kudus. Buka hati, minta Dia mengurapi, minta Dia membaptis saudara-saudara dengan Roh Kudus. Dan kau lihat tangan-tangan yang terangkat pada saat ini, pergumulan, masalah, apa yang mereka hadapi, kesadaran mereka akan kehidupan ini. Mungkin ada yang belum siap untuk menanti kedatangan Tuhan. Mereka masih takut Tuhan. Saat ini Kau curahkan Roh Kudus,
Roh penghibur, penolong itu boleh turun di dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh itu yang memberikan hidup, memberikan kekuatan, kemampuan. Mereka boleh mempersiapkan menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Mereka yang sedang sakit disembuhkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang ada di dalam kesulitan kehidupan, mereka yang ada di dalam masalah-masalah ekonomi pada saat ini, Kau jamah, Kau pulihkan keadaan mereka, Kau cukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka, Kau pelihara mereka dengan baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh-Mu yang bekerja dalam setiap jemaat pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan semuanya. Berkat kasih karunia melimpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita yang percaya diberkati, kita boleh katakan amin. Shalom saudara, tiba saatnya kita untuk mendengarkan beberapa pengumuman. Nah, pengumuman yang pertama, kita di minggu depan akan mengadakan kembali ibadah online saudara. Jadi tetap di rumah saudara, tetap jaga kesehatan, semuanya kita ibadah online lagi di minggu depan. Untuk pengumuman yang kedua, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, semua persembahan itu dapat ditransfer. Nah, ini dapat dilihat keterangannya di layar berikut. Demikian saudara pengumuman kita untuk minggu ini. Stay at home, stay healthy saudara, Tuhan Yesus memberkati. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib,